Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Al-mukarramun, guru-guru kita, para asatidz, orang tua kita, para sesepuh dan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Singkatnya, muslimin muslimat, mukminin mukminat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah kita baca dan kaji bersama tentang terakhir kali tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul atau kepada para rasul. Ada 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Sudah kita baca insyaallah. Kemudian ada lagi namanya suhuf atau sahifah. Suhuf ini diturunkan kepada beberapa nabi dan rasul seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Syith, ya, anaknya Nabi Adam, kemudian Nabi Idris dan lain-lain. Semua itu sudah kita jelaskan juga adalah diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia, tetapi atau sebagai risalah dalam arti surat pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kalau kita Al-Quran, karena kitab suci yang turun kepada Nabi kita adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran ini kitabullah, kalamullah untuk umat manusia lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa lewat baginda Nabi? Sekali lagi terus kita jelaskan. Kenapa lewat baginda Nabi? Karena tidak ada yang mampu menerima langsung firman Allah kalau tidak makamnya tinggi luar biasa. Makanya lewat orang yang paling tinggi derajatnya, paling kuat bentengnya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa lewat beliau? Supaya kita sadar bahwa harus lewat beliau. Bukan hanya kita menerima Al-Quran lewat beliau, tapi juga memahami isi Al-Quran juga harus lewat beliau. Baru memahaminya dengan baik dan benar. Kalau tidak lewat beliau, hati-hati. Yudillu bihi katsira, kata dalam Al-Quran sendiri, kata Allah, orang bisa sesat dengan sebab Al-Quran, dia tersesat. Kok bisa dia tersesat oleh Al-Quran? Karena dia salah paham, karena dia tidak mengaji, dia tidak berguru. Berguru kepada siapa? Kepada siapa yang paling paham Al-Quran. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau sudah tidak ada.
maka beliau sudah ajarkan kepada para sahabat, dan tidak semua sahabat. Hanya sahabat-sahabat keruan, para sahabat tertentu saja. Antara lain namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi, adik sepupu, adik misannya. Namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Itu pun kenapa Sayyidina Ibnu Abbas menjadi ahli Al-Quran, ahli tafsir, didoakan sama Nabi, diajar sama Nabi. Nabi suatu ketika berdoa, Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Ya Allah, nih ajarkan kepada Ibnu Abbas ini ta'wil, maksudnya tafsir Al-Quran. Nabi tidak doakan kepada sahabat yang lain. No, kelas sahabat doang, tidak semuanya ahli tafsir. Ini kelas sahabat. Di kalangan para sahabat, tidak boleh sembarang sahabat menafsirkan Al-Quran. Padahal sahabat ini khairul quruni qarni, kata Nabi. Sebaik-baik abad, sebaik-baik jamaah adalah para sahabatku. Tetapi tidak semuanya dapat rezeki ilmu tentang memahami isi Al-Quran. Makanya sahabat-sahabat lain kalau mau memahami Al-Quran, tidak asal baca langsung paham, dipahami sesuka perut, sesuka hati. Tidak, ini kelas sahabat. Tapi nanya para sahabat kepada Sayyidina Ibnu Abbas, ditanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, ditanya kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair, dan beberapa sahabat lain yang diajarkan tafsir oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semula jurusannya jurusan tafsir. Nah, para sahabat ini kalau bertanya kepada dalam memahami Al-Quran saja, bertanya kepada ahlinya, maka para tabi'in juga begitu. Tabi'in, yaitu pada masa setelah masa sahabat, dicari Sayyidina Ibnu Abbas, dicari sahabat-sahabat yang sudah ngaji. Memang rata-rata sudah ngaji sahabat sama baginda Nabi. Cuma ada yang sewaktu-waktu ngaji, sewaktu-waktu hadir pengajian Nabi. Tapi ada yang memang rutin mondok diakah di tempatnya Nabi, mulazamah istilahnya. Nah, itu tidak semua sahabat. Siapa yang seperti itu, yang mondok di pondok pesantrennya Nabi langsung? Nah, antara lain yang paling masyhur Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah ini padahal 2 tahun doang mondok sama Nabi. Cuma 2 tahun. Kurang lebih lah 2 tahun. Tidak sampai bertahun-tahun, 4 tahun, 5 tahun. Cuma 2 tahun. Tapi yang 2 tahun ini full bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Full time. Malah tidak melakukan apapun selain ngaji doang. Masak di rumah Sayyidina Abu Hurairah. Kalau dia lapar, tinggal menunggu makanan yang datang. Kalau Nabi datang bawa makanan, baru dia makan. Kalau tidak ada, tahan sudah. Sampai sahabat Sayyidina Abu Hurairah ini pernah pingsan kelaparan, tidak ada makanan. Bahkan setelah pingsan diinjak-injak sama sahabat, dikira sudah mati, dikira orang gila. Saking laparnya, saking susahnya. Karena memang tidak mau melakukan yang lain. Apa terus pegawaiannya sahabat?
Pokoknya memperhatikan apa yang dilakukan Nabi. Wah, semua ucapan Nabi per huruf dihafal, dicatat. Semua pekerjaan perbuatan Nabi sejengkal aja jalan dihafal sama sahabat Sayyidina Abu Hurairah ini. Itu saja pekerjaan. Mengajinya tulen-tulen mengaji sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak kita heran sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Sayyidina Abu Hurairah. 5.000-an hadis kan diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal cuma 2 tahun mondok. Tapi yang 2 tahun ini dia full day, Malik. Full day ini kan mungkin sampai sore, full time lah, 24 jam bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi sahabat namanya Sayyidina Anas bin Malik. Ini juga pembantu Nabi. Pembantu ini kan adalah kesibukan-kesibukan kan. Tetapi kesibukan beliau, kesibukan yang bersangkut paut dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidina Anas kurang lebih 10 tahun beliau. Itu termasuk yang mondok sama Nabi. Itu keruan para sahabat. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, dan sahabat seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini yang paling diandalkan baginda Nabi soal menghafal wahyu, menghafal Al-Quran, dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, apa yang ingin Tiang sampaikan, bahwa para tabi'in kalau mau mengaji agama tidak sembarang guru, dicari sahabat-sahabat, bukan sembarang sahabat juga. Begitu juga tabi'in. Inilah yang namanya sanad keilmuan, ilmu yang bersanad. Orang yang ilmunya bersanad adalah orang yang tidak mau ngaji agama kecuali sama ulama yang betul-betul sudah pernah mengaji, sama ulama yang betul-betul sudah pernah mengaji sama ulama, terus sampai kepada tabi'in yang betul-betul sudah mengaji sama para tabi'in, yang betul-betul sudah mengaji pada para sahabat, dan para sahabat yang betul-betul mengaji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita selamat, baru kita paham Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi kenapa banyak ribut sekarang? Di mana-mana ribut, di mana-mana saling cela, di mana-mana saling jatuhkan, di mana-mana saling singgung, saling salahkan, karena memang sudah jauh daripada sanad. Semuanya belajar semau-maunya, menghafal Al-Quran juga semau-maunya sekarang. Dulu tidak begitu. Sekedar menghafal Al-Quran, dicari guru tahfiz yang betul-betul nyambung sanadnya. Sekarang kan tidak. Siapa-siapa buka pondok tahfiz lah. Siapa-siapa buka pondok pesantren. Yang penting ada uang, yang penting ada channel sama pemerintah atau sama orang-orang donatur. Jadi sudah pondok tahfiz, jadi sudah pondok pesantren. Terus dia mengajar juga di situ, padahal tidak pernah dia ngaji. Banyak seperti itu sekarang. Sudah lama, bukan sekarang saja. Udah gitu, sendirian dia ngajar, tidak mampu. Dicarilah guru-guru. Di mana dia cari guru? Sembarang lah. Yang penting ada ijazah S1 atau ijazah S2, membeto kuliah wah.
Yang penting adalah mengajar di sana. Jarang yang selektif. Cari ini lembe tau nang ngaji lain ustaz ini, tuan guru ini. Oh, li syekh ini. Oh iya. Kalau dia keruan guruna coret. Tidak lulus. Jarang yang begitu. Sekarang pokoknya berdoa pondok pesantren, ya wah kan. Meh. Masukkan. Atau wahajiyah. Wahya lalu ngaji li Mekah. Harap 2 bulan. No, 2 bulan lagi. Oh, nenek kaji. Itulah sebabnya sudah banyak seperti itu di mana-mana. Apa hasilnya? Ilmunya tidak keruan. Banyak orang yang penting dia pinter pidato, bagus penampilan, pandai bersilat lidah, banyak jaringan relasi dengan barangkali saya-saya lah pejabat-pejabat. Oh, apalagi tahu ya ngelawak, ngelucu, laris sudah. Itu yang terjadi. Soal sanad keilmuan nomor sekian. Apa kata Imam Syafi'i? Terbukti kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Apa kata beliau? Lau lam tuhfadul asanid ala dafatir la khatabatiz zanadiqatu ala al-manabir. Lau lam tuhfadul asanid fi dafatir la khatabatiz zanadiqatu ala al-manabir. Kata Imam Syafi'i. Apa artinya? Kalau sudah sanad keilmuan itu tidak dijaga lagi, tidak diperhatikan, tidak dipelihara, tidak dilestarikan, tidak dipertahankan, apa kata Imam Syafi'i? La khatabatiz zanadiqatu 'alal manabir. Maka siap-siap mimbar-mimbar akan diisi oleh para zindiq, oleh orang-orang yang zindiq, orang-orang yang tidak benar. Dan ternyata betul. Sekarang di mana-mana mimbar, di mana-mana majelis ilmu, kadang-kadang mu'allaf ngisi di situ. Mu'allaf ini kan baru masuk Islam, dia ngisi di situ. Yang lain duduk di bawah. Subhanallah. Terus dia berkuar-kuar. Itu yang terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu Al-Quran Al-Karim sebagai kitab suci yang hudan linnas, karena jadi hudan linnas, menjadi petunjuk bagi umat manusia. Kapan dia jadi petunjuk? Apabila kita pelajari isi Al-Quran itu dari para ahli Al-Quran itu. Siapa ahli Al-Quran? Yang ilmunya bersambung sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Quran, fas'alu ahlal dzikri, fas'alu ahlal dzikri, tanyalah ahli zikir. Menurut tafsir dalam para ulama, ahli zikir ahlul Quran, karena nama lain daripada Al-Quran adalah az-zikr. Ahlul zikir ahlul Quran. Fas'alu, tanya. Berarti kalau kita mau paham Al-Quran harus kita bertanya, dan bukan sembarang orang kita bertanya. Ahlul zikri, ahli Al-Quran, berarti ada ahlinya. Ahlinya ada, keruan sudah. Siapa ahlinya? Yang sudah mengaji dari ahlinya, yang sudah mengaji dari ahlinya. Ahlinya seli atas ni saya ahlinya, ahli yang sudah ngaji sama ahlinya.
terus sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sanad itu penting supaya kita memastikan ini betul-betul ngaji belum sama ahlinya, atau sembarang-barang buka terjemah doang no. Dan itu banyak begitu. Hati-hati. Banyak, hati-hati. Lebih-lebih kalau sudah dia bilang tak penting sanad. Ada begitu, coba apalagi ngangkat. Tinggalkan sudah itu. Tinggalkan sejauh-jauhnya. Tak penting sanad. Kenapa dia bilang tak penting sanad? Mohon maaf terutama saudara-saudara kita yang Wahabi. Mereka tidak penting sanad aja. Syiah mana dah pada modelnya. Tidak ada sanadnya. Tidak penting sanad kata. Buat apa sanad? Yang penting kita pacu, yang penting pintar. Banyak juga begitu. Hati-hati. Pertama kita maklum kenapa Wahabi mengatakan tidak perlu sanad keilmuan. Karena mereka tidak punya. Ini budaya yang sanad. Makanya mereka bilang tidak penting untuk cari aman kah. Tidak punya mereka. Karena kalau punya sanad, gana petok doang sanadnya. Misalnya belajar sama siapa? Fulan. Fulan ini belajar sama siapa? Fulan. Tidak akan nyambung sampai Nabi. Kalau dipaksakan nyambung sampai Nabi, pasti melewati para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ia takut tangan si Wahabi. Tidak mungkin tidak akan melewati semua sanad keilmuan. Sanad Al-Quran, sanad hadis. Sanad hadis saja ada ilmu namanya ilmu Al-Jarh wa Ta'dil. Apa itu ilmu Jarh wa Ta'dil? Ilmu untuk mengenal para perawi hadis. Kenapa harus dikenal para perawi hadis? Supaya kita tahu hadis ini sahih apa enggak, dhaif atau bagaimana, lemah apa kuat. Dari mana kita tahu hadis itu sahih atau tidak, atau hasan atau dhaif atau maudhu'? Dari para perawinya ini. Harus kita kenal perawinya satu persatu. Kalau semuanya orang-orang saleh, oh sahih. Munarak seke doang kurangan salehna, oh hasan. Ada tukang bohong, aina dhaif. Ada si petok sama sekali tidak dikenal, atau malah tidak ada, tidak nyambung, tidak keruan dari mana dia dapat hadis maudhu'. Dari sana orang. Makanya ada ilmu hadis. Dalam ilmu hadis ini biasanya dari mana dia melihat perawi ini orang bagus atau tidak, orang saleh atau tidak. Ada tandanya disebut oleh para ulama as-sufi. Oh, perawi ini sufi. Kalau sudah dia bilang perawinya sufi, berarti benar riwayatnya. Dia nak mungkin dia bohong. Berarti orang saleh. Jadi kalau sudah nulis sufi itu pujian. Oh, perawi ini sufi, berarti ini orang saleh. Benar hadisnya, sahih hadisnya insyaallah. Ada lagi, oh ini orang saleh jujur. Tapi bukan dia yang nulis hadis. Tetangganya yang tuliskan kan. Berdua ya sekretaris. Dan sekretarisnya ini dia jujur dengan, maka hadisnya dhaif. Coba. Padahal yang meriwayatkan hadisnya orang saleh, orang jujur. Cuma yaitu Imam Sufyan Waqi' bin Sufyan kalau tidak salah. Beliau ini orang jujur, ahli ibadah, orang saleh, tapi bukan beliau langsung nulis, punya sekretaris dia yang tulis. Nah ulama mengecek, mencari tahu, oh ternyata sekretarisnya ini dia jujur,
maka dikhawatirkan ada ditambah, ada dikurangi, jadinya dhaif semua yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Waqi' itu contoh. Jadi teliti para ulama, hati-hati memilih hadis itu. Tidak semuanya diterima, tidak semuanya dibenarkan. Nah, apa yang ingin Tiang sampaikan itu contoh. Biasanya yang diterima hadisnya orang-orang sufi, orang-orang yang akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Sementara mereka saudara-saudara kita itu tasawuf sesat, kan? Tasawuf itu sesat, akidah Asy'ari sesat. Sementara mereka menerima hadis-hadis, menerima Al-Quran, menerima semua ilmu dari para ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama Asy'ariyah Maturidiyah. Kan aneh. Sementara mereka di waktu yang sama mengatakan itu sesat, itu tidak benar, kami doang yang benar. Nah, ini bahaya. Kalau sudah seperti itu, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, sekali lagi Al-Quranul Karim, apa kata Nabi? Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang baca Quran sementara Al-Quran melaknatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Banyak kata Nabi. Rubba ini bisa berarti akan banyak seperti itu. Siapa mereka? Antara lain yang tidak mengamalkan, antara lain yang menafsirkannya sembarangan, antara lain yang belajar Al-Quran bukan dari ahlinya. Semua itu malah dilaknat oleh Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Pertanyaan sekarang sebelum kita tutup, apakah belajar tafsir ini apa hukumnya? Wajib ke? Kan misalnya, atau sunnah, atau boleh belajar tafsir? Belajar tafsir sendiri secara ilmu tafsirkah? Tidak wajib. Lagu ini masalahnya. Yang mengamalkan Al-Quran ini wajib. Ini masalahnya. Mengamalkan Al-Quran apa hukumnya? Wajib. Semua isi Al-Quran harus diamalkan semampu kita. Mengamalkan akan petunjuk hudan linnas. Masalahnya bagaimana kita mau mengamalkan Al-Quran kalau tidak paham isinya? Dan bagaimana kita paham isinya kalau bukan dari para ahlinya? Berarti apa kesimpulannya? Apa kata ulama, apa kaidahnya? Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang sesuatu ini, kalau tanpa sesuatu itu kewajiban tidak bisa dilaksanakan dengan baik, maka sesuatu itu jadi wajib dia demi terlaksananya kewajiban, jadi wajib. Maka apa hukum belajar tafsir? Wajib. Kenapa? Supaya kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Itu cuma kan tidak harus di kuliah, di pondok, di sekolah. Inilah pengajian-pengajian seperti ini. Cari para ahlinya dan minta untuk atau diberikan jadwal menyampaikan tafsir. Tidak harus 30 juz. Mana yang sering kita baca, mana yang sering kita hafal, mana yang penting untuk kita amalkan isinya. Kan ada istilah tafsir tematik seperti itu
sangat penting daripada orang mencari-cari dari sembarang, bukannya YouTube. Udah, apa makna ayat ini? Sugul sembarang manusia nafsiran Al-Quran. Subhanallah. Apa contoh tafsiran Al-Quran yang contoh tafsir Al-Quran yang bukan dari ahlinya, yang bukan dari ahlinya? Banyak sekali, banyak sekali. Contohnya tentang kubur. Banyak Al-Quran, banyak di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang kuburan. Banyak juga dalam Al-Quran yang menerangkan tentang ibadah-ibadah seperti ibadah salat. Ini rame beberapa waktu lalu, apa katanya? Tidak ada di dalam Al-Quran perintah salat 5 waktu. Kan begitu? Pernah ada, tidak lama. Malah ada juga yang mengatakan tidak ada sifat wujud di Al-Quran. Ada begitu, coba. Tidak ada penjelasan salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya 4 rakaat, 3 rakaat di Al-Quran. Ada yang bilang begitu. Itu bukan ahlinya, bukan ahli Al-Quran. Kenapa? Sementara Al-Quran sendiri apa katanya? Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kami alpakan sesuatu pun di dalam Al-Quran. Berarti segala sesuatu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau kita bilang ada sesuatu tidak dijelaskan dalam Al-Quran, berarti kita ingkar sama ayat yang tadi. Dalam ayat lain, tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran ini yang berbicara. Kalau sudah Allah mengatakan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, berarti segala sesuatu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak boleh kita bilang ada yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Berarti kan bertentangan dengan ayat tadi. Ya itulah contoh kecil. Dia tidak ngaji dari ahlinya. Ini doang sesuatu ini. Tisu ini sesuatu. Allah bilang tidak ada sesuatu yang tidak kita jelaskan dalam Al-Quran. Semua dijelaskan dalam Al-Quran, segala sesuatu. Berarti tisu ini dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak boleh kita bilang tisu dinarak di Al-Quran. Air ini ada dalam Al-Quran. HP ini ada di dalam Al-Quran. Yang mana dia? Apa dalilnya? Yang tadi, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu yang kami alpakan di dalam Al-Quran. Pasti semuanya ada. Masalahnya kita temukan atau tidak, itu yang harus dipahami. Bukan tidak ada, tidak saya temukan, itu beda itu. Yang beradab, yang lebih beradab apa? Saya tidak temukan. Nah, kan? Kalau saya tidak temukan berarti kan dia yang tidak ketemu. Ada di dalam Al-Quran, cuma dia tidak ketemu, dia yang tidak tahu. Itu lebih beradab daripada apa katanya tidak ada dalam Al-Quran. Itu salah besar ya. Sangat-sangat salah besar. Tidak boleh. Tidak ada dalam Al-Quran. Makanya lihat adab Sayyidina Muaz waktu diutus ke Yaman. Bima tufti ya Muaz. Kalau kamu pergi ke Yaman, wahai Muaz, apa kamu pakai fatwa? Apa kata Sayyidina Muaz? Bi kitabillah, saya cari dalam Al-Quran. Apa kata Nabi? Fa illam tajid, kalau kamu tidak ketemu di Quran, no. Kalau kamu tidak ketemu katanya, bukan kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak begitu. Ada, dia semua ada. Cuma kita yang tidak ketemu. Makanya Nabi bilang apa? Kalau kamu tidak ketemu dalam Al-Quran, apa kamu lakukan? Saya cari di sunnah Nabi, di sunnah engkau ya Rasulullah, di hadis-hadismu ya Rasulullah.
Fa illam tajid, kalau kamu tidak ketemu dari hadis, nah kan, kalau kamu tidak ketemu, fa illam tajid, bukan fa illam yujad, bukan kalau tidak ada, bukan kalau tidak ketemu. Apa kata sahabat? Saya ijtihad. Itu adabnya. Jadi bukan tidak ada tapi kita yang tidak ketemu. Ahlinya yang ketemu. Contoh salat zuhur, salat asar, salat maghrib 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, di mana dalam Al-Qur'an? Dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Iya, dalilnya ini. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Allah perintahkan taat kepada Rasul. Dan Rasul mengajarkan jumlah rakaat, cara-cara sembahyang dan lain-lain. Maka kalau kita, ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang rincian salat itu masuk secara jumlah di dalam Al-Qur'an secara global, secara garis besar, yaitu dalam perintahnya athi'ur rasul. Taatlah kepada Rasul. Jadi jangan bilang itu diajarkan sama Nabi, bukan diajarkan sama Al-Quran. Tidak boleh begitu. Kalau sudah diajarkan sama Nabi, otomatis itu ajaran Al-Quran. Karena Al-Quran perintahkan kita untuk taat sama Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu terbatas, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dipahami inti dari yang ingin yang maksudkan anak-anak kita terutama, ya, carikan guru yang pas, carikan guru yang benar-benar, ya, jangan sampai dia salah memahami Al-Quran. Kalau sudah salah memahami Al-Quran, salah menafsirkan, salah mengamalkan, salah mengajarkan, salah, maka akibatnya dilaknat oleh Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan semua keluarga kita dari segala yang dimurkainya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.